setiap orang, siapapun orang yang memegang tali pocong itu, kenapa kok kekuatannya sangat ampuh. Di dunia ini nggak ada yang gratis, dan mereka pun pasti minta jatah, minta upah, itu pasti. Kalau sekali kita masuk ke warung tersebut, rasanya kita ditarik untuk kembali ke, datang lagi ke tempat itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang ataupun sore teman-teman penggali misteri, penyuka konten-konten misteri di manapun teman-teman berada. Saat ini saya dengan Pak Supri kembali lagi di masalah pembahasan. Kita selingi explore dan sesekali kita pembahasan tentang sesuatu atau mitos-mitos yang di sekitar kita. Ini Pak Supri juga beberapa hari ini sedikit terganggu kesehatannya. Oke, ini Pak Supri, malam ini bahas apa kita ini? Untuk malam ini kita akan mencoba membahas tentang tali pocong. Jadi, kenapa sih tali pocong kok begitu ampuh untuk menjadi jimat? Kenapa sih kok tali pocong banyak digunakan orang untuk menuju kesuksesan dengan cara jalan pintas? Seperti apa nanti alasannya, kita akan coba menjelaskan. Oke, nah itu teman-teman, malam ini pembahasan kita tentang tali pocong. Nah, buat teman-teman yang penasaran, nanti akan dibahas oleh Pak Supri mengenai tali pocong. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya tentang tali pocong ini, udah di sinetron juga ada, di mana-mana tentang tali pocong. Oke, untuk teman-teman juga mungkin ingin komen lah, ingin melakukan pembahasan apa yang mungkin bisa kami bahas, usul lah, usul tentang dibahas apalah istilahnya, tentang mungkin ya tadi bisa tali pocong atau apapun mitos yang lain. Teman-teman bisa usul di komen, nanti kita bicarakan dengan Pak Supri. Kalau kita bisa, mungkin kita juga akan bahas ya Pak Supri. Kalau kita mengerti ataupun bisa kita bahas ya, nanti kita bantu untuk kita bahas. Oke, teman-teman bisa komen yang pengen dibahas lah, yang ingin dicari tahu. Baik, langsung saja kita ke Pak Supri mengenai apa maksud dari tali pocong itu, dan kenapa orang-orang, atau enggak orang-orang lah, ada orang, sebagian orang yang menggunakan itu untuk pengasihan ataupun apa, itu gunanya apa dan bagaimana Mas Pri? Oke, untuk tali pocong tersebut, di zaman yang penuh dengan kemodernan seperti zaman ini, saat ini, mereka orang-orang yang mata hatinya tertutup dengan kebiar dunia, dengan harta kekayaan yang mungkin butuh untuk cepat kaya, ataupun mereka yang buta mata hatinya ingin mendapatkan perempuan yang diidam-idamkan ataupun sebagai penglaris dagang. Ada beberapa orang yang mereka melakukan cara seperti menggunakan pengasihan ataupun jalan pintas, yaitu dengan datang ke tempat dukun, kemudian mereka menggunakan tali pocong. Kenapa kok tali pocong itu mempunyai kekuatan astral ataupun kekuatan magic yang luar biasa? Jadi setiap orang yang menggunakan tali pocong tersebut, mereka akan diikuti arwah dari orang yang dibawa tali pocongnya tersebut. Jadi kemanapun orang itu melangkah, kemanapun orang itu pergi, arwah yang memiliki tali pocong itu akan mengikuti. Jadi biasanya orang yang nekat menggunakan pengasihan ataupun
sebagai penglaris dagang cara tali pocong tersebut, biasanya mereka yang benar-benar sudah buta mata hatinya. Jadi mereka nggak memperdulikan, udah hilang rasa takut, hilang rasa kasihan, terus dia menggunakan. Jadi setiap saat arwah itu minta tali pocong, kalau bahasa Jawanya disemayani. Jadi setiap andai kata kok si A yang membawa tali pocong itu diminta oleh si pocongnya itu nanti untuk berapa hari ini nanti saya akan kembalikan kalau saya sudah sukses, dagangan saya udah laris. Nah, itu terus seperti itu akan diulur-ulur janjinya sampai dia benar-benar puas dengan keberhasilannya. Jadi setiap orang, siapapun orang yang memegang tali pocong itu, kenapa kok kekuatannya sangat ampuh. Jadi memang arwah dari orang yang memiliki tali pocong, dari orang yang meninggal itu, dia mengikuti kemanapun karena dia mengharapkan tali pocongnya itu akan dikembalikan. Jadi apapun yang diperintah dari orang yang masih hidup yang membawa tali pocong itu, dia akan siap melaksanakan. Jadi itulah alasannya kenapa kok tali pocong mempunyai segi mistis yang luar biasa. Berarti tali pocong itu benar-benar tali yang sudah digunakan untuk orang meninggal itu ya berarti? Iya. Biasanya orang seperti itu udah benar-benar nekat. Sudah saya katakan dia benar-benar buta mata hatinya. Jadi biasanya yang ampuh, untuk tali pocong yang ampuh itu biasanya anak cewek yang masih perawan meninggal, kemudian dia meninggal di hari Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon. Jadi biasanya kalau di daerah-daerah yang rawan dengan pencurian tali pocong itu, biasanya orang yang meninggal yang masih benar-benar perawan itu biasanya meninggalnya Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon itu dijaga, karena takutnya nanti tali pocongnya itu akan diambil orang pada jarak waktu tertentu, biasanya sampai 7 hari. Itu lagi bagus-bagusnya istilahnya, dari meninggal sampai 7 hari itu biasanya bagus untuk Iya, jadi selain dari arwah arwah orang yang meninggal tersebut, ataupun khususnya biasanya orang yang masih cewek ataupun masih perawan, itu biasanya kan dari segi kekentalan mistisnya sangat kuat. Jadi dari jin korin yang menjadi pendamping orang yang masih hidup tersebut akan ikut juga dalam tali pocong tersebut. Makanya kekuatannya akan semakin bertambah karena seiring berjalannya waktu banyak jin yang ikut masuk ke dalam tali pocong tersebut. Ngeri juga. Jadi orang yang mau menggunakan itu harus gali dong Pak, harus menggali kuburnya itu. Biasanya orang zaman sekarang itu kan mengambil jalan pintas. Jadi orang yang biasanya yang mengambil itu orang yang benar-benar punya kemampuan supranatural, mungkin di ilmu hitam. Dia kemudian punya keberanian yang luar biasa. Kemudian dia mencuri. Terus di dalam proses pencuriannya itu dia dijadikan sebagai bahan dagangan, mungkin seperti orang-orang yang punya kemampuan astral, kemampuan supranatural yang luar biasa, kemudian jadi sebagai dagangan, mungkin seperti itu bisa. Tapi orang yang memegang tali pocong itu entah sebagai pengasihan untuk mendapatkan percewek ataupun mendapatkan pasangan secara ganti-ganti, ataupun sebagai penglaris dagangan, ataupun sebagai jimat untuk pelindung diri, itu biasanya orang yang sudah nekat, orang yang udah benar-benar punya keberanian yang luar biasa. Karena sudah saya sampaikan, kemanapun dia melangkah, kemanapun dia berjalan akan diikuti arwah yang tali pocongnya di bawah itu. Oh, jadi istilahnya kalau yang mau menggunakan nggak harus selalu menggali ya. Misalnya sudah ada istilah dukun lah ya, bisa dibilang dukun yang sudah jual ini, mungkin dengan dukun itu cara ngambilnya juga udah ya mungkin dengan cara dukunnya lah gimana, cuman yang mau menggunakan sudah disediakan lah, mungkin bisa juga dengan uang atau gimana, nggak tahu Pak, gimana untuk membelinya juga uang atau
Ya mungkin kebanyakan kalau zaman sekarang kan semuanya pengennya instan. Jadi mungkin dari si pemakainya juga udah mempersiapkan harus ada mas kawinnya ataupun harus ada pembelian sekian ratus ribu sekian juta. Itu biasanya orang zaman sekarang kan pinginnya instan. Jadi mungkin ada jaminan dari sang dukun seperti mungkin kalau kamu bawa ini pasti kamu akan sukses, ataupun kamu kalau bawa ini mau dapetin cewek manapun pasti kamu bisa. Itu yang mungkin menjadi alasannya biasanya orang yang membutuhkan seperti apapun keadaannya, mungkin kesulitan uang pun dengan cara apapun dia bisa mendapatkan barang tersebut, dia akan berusaha semaksimal mungkin. Ini buat teman-teman yang jomblo, tapi jangan ditiru, ini tidak dibenarkan. Menggunakan cara-cara yang baik saja masih bisa. Itulah cara-cara yang dibilang tidak benar ya Pak Supri. Itu termasuk ya kita sebagai orang Islam ya jelas sesat lah. Itu udah syirik, percaya selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijelaskan oleh Pak Supri mengenai tali pocong. Untuk orang-orang yang menggunakan pengasihan atau pesugihan itu, apakah ada syarat-syarat tertentu Pak? Mungkin tiap apa harus ngasih apa, atau istilahnya kalau tumbal lah istilahnya, kalau yang kelas berat itu tumbal. Untuk tali pocong gimana Pak Supri? Sebenarnya untuk jasa ataupun kita menggunakan seperti itu tidak ada yang gratis. Di dunia ini nggak ada yang gratis. Dan mereka pun pasti minta jatah, minta upah, itu pasti. Bahkan jin minta bayaran juga, bukan cuma manusia. Kita manusia minta bayaran, jin juga tetap. Mereka juga tetap nggak ada yang gratis lah. Jadi setiap penggunaan seperti itu pasti ada syarat-syarat tertentu. Biasanya sang dukun memberikan syarat, mungkin setiap hari tertentu, biasanya Selasa Kliwon, Jumat Kliwon ada sajen tertentu. Kemudian mungkin 1 tahun sekali ada tumbal, biasanya seperti itu. Mungkin yang kelas berat yang mungkin biasanya untuk beberapa tahun yang lalu masih keadaannya sangat minim, bisa dibilang sehari makan sehari enggak, kok tiba-tiba dalam jangka waktu 2 tahun 3 tahun sudah bisa bangun rumah, kemudian mobilnya udah mewah, kemudian bisa beri ruko. Itu biasanya mereka menggunakan tumbal. Nah itu tumbal itu yang biasanya mereka mencarinya mungkin orang-orang terdekat, biasanya dari keluarga yang sangat dicintai, mungkin dari anak, dari keluarga yang pokoknya yang paling dekat, yang paling dicintai dari si orang yang menggunakan seperti itu, menggunakan penglaris atau pengasihan tali pocong. Kemudian untuk membedakan itu sangat mudah untuk membedakan, mungkin seperti warung ataupun seperti tempat-tempat yang mungkin jualan nasi atau jualan bakso ataupun apapun. Itu kalau untuk membedakan orang itu menggunakan penglaris atau tidak, itu sangat mudah sebenarnya kalau kita tahu. Biasanya kalau yang menggunakan penglaris itu saat kita makan di situ terasa enak, nikmat banget. Tapi ketika kita membungkus, mungkin seperti bakso lah, kita minta dibungkus kemudian dibawa pulang, rasa kenikmatan bakso itu sudah berubah, hambar, sudah nggak karu-karuan rasanya. Biasanya seperti itu. Kemudian kalau sekali kita masuk ke warung tersebut, rasanya kita ditarik untuk kembali datang lagi ke tempat itu. Biasanya seperti itu. Kita tidak perlu menggunakan mata batin, kita tidak perlu menggunakan indera keenam. Cara yang mudah untuk membedakan hanya seperti itu. Jadi kita nggak usah
minta bantuan orang ahli supranatural untuk melihat itu pakai pengasihan. Nah, itu enggak. Sebenarnya kalau kita bisa membuka mata batin, kalau kita melihat seperti di pasar itu walah udah nggak karu-karuan sebenarnya. Mungkin mungkin kita untuk datang ke pasar saja rasanya enek, rasanya risih, karena memang eh, menurut ke ilmu agama Islam itu katanya kan sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid, kemudian seburuk-buruknya tempat itu adalah pasar. Tapi memang kebutuhan dari manusia itu kan kita akan butuh untuk membeli sesuatu, mungkin kebutuhan belanja itu harus harus pergi ke pasar. Makanya kalau kita bisa membuka mata batin, kita punya indera keenam, bisa melihat dunia lain di sana. Waduh, kita udah nggak bisa ngomong sebenarnya. Banyak sekali macamnya orang yang pakai pengasihan, yang pakai wes macam-macam modelnya lah. Untuk kasat mata nggak bisa dilihat Pak. Ya, mungkin warungnya tuh sama aja. Kalau untuk kasat mata nggak bisa kita melihat, cuman kita bisa membedakan mungkin dari keramaian warung tersebut beda banget, jauh sama yang lain. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan, kalau warung-warung makan, kita makan di tempat itu terasa enak banget, nikmat banget. Tapi ketika kita minta beli untuk dibungkus bawa pulang, rasanya udah gak karu-karuan, udah hambar. Terus kemudian untuk hal-hal seperti itu kan itu jelas larangan dari agama. Kalau kita menggunakan cara-cara seperti itu, nantinya kita juga akan menjadi teman dari bangsa jin yang kita akan diperosokkan ke dalam neraka. Makanya sebisa mungkin kita bersabarlah, kita mungkin bisa datang ke tempat kiai untuk meminta amalan agar kita dilancarkan rezekinya, agar kita diberi keselamatan dunia akhirat. Itu mungkin jalan terbaik. Kalau untuk menggunakan cara-cara seperti itu, masya Allah, sebisa mungkin kita jauhi lah, karena memang apapun itu yang seginya segi instan itu nggak ada bagusnya. Kita bisa membandingkan makanan yang instan, seperti mungkin kita butuh cepat makan mie instan, kita terus menerus mengkonsumsi mie instan, efeknya tetap nggak bagus. Seperti halnya seperti yang tadi itu kita bicarakan tadi, seperti pengasihan tali pocong, kemudian sebagai penglaris dagang, itu nantinya efeknya juga tidak baik. Kemudian untuk pengasihan, pengelarisan ataupun pesugihan yang didapatkan dengan cara seperti itu, yang jelas kita tidak bisa menurunkan kepada anak turun kita, itu pasti. Karena memang dari orang yang melakukan pesugihan dengan cara apapun, itu orang itu sudah mengambil rezeki dari anak-anak turunnya sampai 7 turunan. Jadi kalau anak turunnya tidak melakukan pesugihan sama seperti orang tuanya, mereka akan sengsara seumur hidup, akan menderita, tidak punya rezeki, karena memang rezekinya sudah diambil dari orang tuanya yang tadinya melakukan pesugihan tersebut. Oke teman-teman, tadi penjelasan dari Pak Supri cukup jelas. Kita harus menghindari dan jangan sampai terjerumus di hal-hal yang seperti itu. Tadi kita sifatnya hanya informasi ya Pak, memberikan edukasi, memberitahu, bukan kita bermaksud memberikan informasi cara-caranya atau gimana, enggak. Kita sharing informasi dan tidak perlu diikuti ataupun dilakukan. Oke, semoga informasi dari kami cukup jelas dan bermanfaat. Sekali lagi buat teman-teman yang kepingin dibahas atau ingin membahas sesuatu atau apapun mitos, bisa komen di bawah. Dan kalau ada istilahnya tempat lah atau lokasi mana yang pengen tim kami datangi atau tim kami explore, bisa komen juga di kolom komentar. Yang
mungkin masih dekat-dekat dari tempat kami dari Temanggung, mungkin untuk wilayah sekitaran Temanggung, Wonosobo, dan Magelang bisa kami jangkau untuk saat ini. Teman-teman bisa komen, nanti kita pertimbangkan untuk mungkin kita datangi ya Pak, kalau kita menarik dan mungkin kita bisa menguasai tempat yang teman-teman request lah istilahnya. Dengan catatan keadaan kesehatan saya nanti sudah benar-benar fit dan bisa ekspor di tempat mungkin yang lebih jauh lebih angker. Insya Allah saya akan mencoba memberikan yang terbaik buat pemirsa, buat teman-teman menggali misteri. Dan pesan terakhir dari saya tentang kaitannya dengan pengasihan tali pocong ataupun pesugihan dengan bentuk apapun, itu sama sekali dari kami tidak ada unsur untuk merendahkan Anda semua ataupun melarang ataupun mungkin mengajak, tidak ada. Cuman kita hanya memberikan penjelasan saja, sharing saja. Jadi nanti efeknya seperti itu, dampaknya seperti itu, mungkin semua sudah jelas sama saya terangkan di depan tadi. Oke, terima kasih teman-teman, tadi sudah dijelaskan. Yang suka dengan konten kami tidak pesan-pesan untuk subscribe, like, dan komen, serta pencet notifikasi, tombol merahnya, di-share juga ke teman-teman kalian di WhatsApp grup maupun di Facebook, di sosmed lain. Oke, terima kasih. Semoga informasi kami ini bermanfaat. Jika saya dan Pak Supri ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.